Welcome to our channel. Saudara-saudari terkasih, pencinta Riak Sabda. Kita bertemu lagi dalam edisi Riak Sabda di Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan-bacaan suci hari ini mengundang kita semua untuk menyerahkan diri kita kepada Kristus Sang Raja. Bacaan pertama melukiskan penglihatan Nabi Daniel. Ia melihat sosok mistik dan spiritual yang disebut anak manusia keluar dari awan, keluar dari surga, diselubungi kemuliaan dan keagungan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai raja selamanya. Dan semua raja di bumi sujud menyembah kepadanya. Teks ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki waktunya sendiri. Akan tiba saatnya Allah datang, Allah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Maka keadaan buruk apapun jangan sampai membuat hati kita tawar. Jangan sampai membuat kita tidak percaya. Waktu kita beda dengan waktu Allah. Dan pada saat yang tepat, Dia datang untuk melakukan tindakan penyelamatan atas kita. Dalam kitab Wahyu, kita melihat bagaimana Yesus adalah penguasa para raja di bumi. Dialah Alfa dan Omega dari semua ciptaan, termasuk kita manusia. Dengan memberikan darahnya di kayu salib, Yesus telah menjadikan kita raja dan imam bagi Bapaknya. Kedua bacaan ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini sebagaimana kita dengar dialog antara Yesus dan Pilatus soal kerajaannya yang adalah kerajaan kebenaran. Maka ada dua hal penting yang kita renungkan dalam bacaan atau dalam hari raya ini. Yang pertama soal kerajaan Kristus. Saudara-saudari, sebuah kerajaan memiliki beberapa unsur atau elemen yang menghadirkan kenyataan bahwa ada sebuah kerajaan. Seperti wilayah teritorial di mana penguasa berkuasa. Atau elemen lain, rakyat, manusia, sekelompok orang di mana penguasa memerintah. Atau kita juga menemukan istana, takhta, di mana sang raja bertakhta, berkuasa. Atau juga kita menemukan kekuatan peperangan, kekuatan militer untuk menjaga kekuasaan dan keutuhan dari wilayah kerajaan itu. Namun, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Raja, kita tidak melihat elemen-elemen sebagaimana yang terjadi dengan kerajaan dunia. Yesus mempunyai kriteria tersendiri tentang kerajaan. Dan kerajaannya tidak terlihat di dunia ini. Dan kerajaan juga tidak terbatas pada wilayah teritorial atau kekuasaan. Kerajaan Yesus adalah kenyataan spiritual yang menguasai dan memenangkan hati manusia untuk Allah dan kebenarannya. Bukan soal wilayah geografis, bukan soal kuasa. Lihatlah Yesus sendiri, kenyataan hidupnya. Ia tidak seperti raja-raja dunia. Yesus tidak pernah berusaha menjadi penguasa. Ia tidak mau menduduki tempat pertama dalam pelayanan dalam hidupnya.
Dia bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya untuk banyak orang. Ketika orang banyak hendak mengangkat dia menjadi raja, Yesus justru menghindar, menolak. Nah, ini menjadi refleksi untuk kita. Sementara Yesus menolak ketika dijadikan raja, kita bahkan melamar diri kita supaya diangkat menjadi penguasa, atau supaya memaksa orang supaya memilih dengan aneka tawaran, kampanye, dan lain sebagainya. Ada hal menarik yang kita pelajari dari Yesus. Raja yang rendah hati, raja yang tidak mau menonjolkan diri. Yang penting baginya adalah taat kepada kehendak Bapa. Poin yang kedua soal makna kerajaan itu, makna dari kerajaan Kristus. Kerajaan Yesus tidak ada hubungannya dengan kuasa, tidak ada hubungan dengan kemenangan, tidak ada hubungan dengan dominasi. Kerajaan Kristus ditetapkan untuk menjadi saksi kebenaran. Sesuatu itu benar tidak hanya soal kenyataan dan dibuktikan dengan logika, dengan otak manusia. Tetapi sesuatu itu benar dalam kerajaan Kristus ketika sesuatu itu mengarah pada perjumpaan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa Dia dilahirkan dan diutus ke dunia untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang Yesus sampaikan ialah bukan soal berkuasa, bukan soal mengenakan mahkota atau duduk di takhta. Kebenaran yang Yesus sampaikan kepada dunia adalah bahwa kita semua anak Allah. Kita semua akan mendapat bagian dalam kerajaan kekal, di mana tempat itu sudah disiapkan bagi semua orang tanpa kecuali. Bapa mencintai kita. Itulah warta yang disampaikan Kristus Sang Raja kepada kita. Dan kita diundang sebagai putra-putri kesayangannya untuk menjalani hidup kita dalam keyakinan akan Sang Bapa melalui Yesus Putranya yang menjadi gembala penuntun hidup kita di jalan ini. Sehingga ketika kita menyelesaikan hidup kita, kita akan bersatu dalam Dia, dalam kerajaan kekal, dalam kerajaan surga. Selamat Hari Raya Yesus Kristus Raja semesta alam. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.